Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada pembahasan terakhir dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan al-akhlaqul karimah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita akidah sahihah dan akhlak yang mulia. Halaman 104. Huwa anir Rabi' ibni Sulaiman al-Muradi rahimahullah, dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala, beliau berkata, qala li Asy-Syafi'i, berkata kepadaku al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-mau'izatu lil awam, mau'izah bagi orang-orang awam, wan nasihatu lil ikhwan, nasihat bagi al-ikhwan, wa tadhkiratu lil khawas minhum, peringatan bagi orang-orang khusus dari mereka. Fardun iftaradahu Allah ala uqala'il mu'minin, itu semuanya adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas orang-orang mukminin yang berakal sehat. Walau la dzaka la batalatis sunnah wa ta'attalatil faraid, seandainya tidak ada mau'izah, tidak ada nasihat, tidak ada tadzkirah, maka akan hilang as-sunnah dan akan sirna kewajiban-kewajiban atau al-faraid. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama perlu kita sampaikan, di antara kewajiban setiap muslim dan muslimah seperti yang Allah firmankan dalam surat yang kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atasnya selain surat itu, maka cukup bagi mereka. Surat apa itu? Al-Asr. Insyaallah sudah masyhur ucapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh siapa?
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab apa? Alhamdulillah. Beliau mengatakan, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan suatu hujjah apapun atas makhluknya selain surat Al-Asr, itu cukup bagi mereka. Karena isi dari surat Al-Asr luar biasa, padat namun singkat, mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat, mencakup kebaikan fi dunia wal akhirat. Di antaranya ada firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kewajiban setiap muslim muslimah saling wasiat menasehati, wasiat mewasiati, nasihat menasehati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini kewajiban setiap muslim muslimah, semua sesuai dengan kemampuannya dan semuanya tergantung juga sikonnya. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan itu juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Dan Rasul juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya, yaitu dari kebaikan. Kalau kita menghendaki bagi diri kita berpegang teguh dengan tauhid, bisa istiqomah di atas akidah salaf, maka demikian pula kita menghendaki saudara kita kaum muslimin mereka memiliki akidah sahihah, akidah as-salaf. Maka caranya dengan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dengan cara ad-dinu an-nasiha, menyampaikan akidah salaf kepada umat Islam. Ini sebetulnya adalah apa? Bentuk menjalin persaudaraan yang sebenarnya. Secara akal sehat saja, kalau ada seperti jalan sekarang mungkin ada banyak lubang. Kemudian kita sampaikan, hati-hati, itu ada lubangnya, jangan lewat situ. Yang kita ingatkan biasanya itu marah atau malah terima kasih. Kalau dia masih berakal sehat terima kasih mas, terima kasih pak. Karena apa? Dia tahu kalau dia lewat bisa ciloko istilahnya. Ini masalah urusan dunia. Diberi nasihat malah terima kasih. Tapi terkadang sebaliknya, diingatkan hati-hati. Ini kesesatan bisa mengarah ke neraka. Namun justru malah ngamuk-ngamuk, bang. Intinya biarlah sudah masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini seseorang yang punya akal sehat malah justru berterima kasih kalau diingatkan kepada kebenaran, untuk meninggalkan kesesatan, penyimpangan, terlebih lagi ketika itu sudah menyebar di mana-mana. Intinya sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara konsekuensi al-ukhuwah al-islamiyah adanya tadi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Meskipun wallahu alam, ana cari-cari kenapa Imam Asy-Syafi'i membedakan al-mau'idhah untuk orang awam, nasihat lil ikhwan wa lil khawas, kita belum dapat, wallahu taala alam. Cuma kalau kita kembali kepada firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan al-hikmah. Al-hikmah, kata sebagian ulama, maknanya menyampaikan kepada orang jahil al-ilmu. Bahwasanya apa yang dia perbuat keliru. Sampaikan dalilnya. Qala Allah wa qala ar-Rasul. Bil al-lutf, dengan rifq, dengan lemah lembut. Kalau misalnya orang itu sudah punya background ilmu, namun menyimpang, dan dia secara kebiasaannya mau menerima kebenaran,
maka kata Allah wa bil mau'idati al hasanah. Sampaikan ayat-ayat ancaman, ayat-ayat tentang janji Allah Subhanahu wa taala, bitarghib wa tarhib. Itu yang dimaksud dengan al-mau'idhah. Menyampaikan nasihat dengan diiringi ayat-ayat ancaman atau hadis-hadis tentang ancaman ataupun ayat-ayat tentang pahala dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan at-targhib wa tarhib itu al-mau'idhah. Kemudian kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini bagi yang memiliki syubhat. Diperintahkan untuk apa? Didebat. Jadi, wallahu alam, kalau secara bahasanya, nasihat itu yang lebih umum. Nasihat lebih umum. Mencakup tadi al-mau'idhah termasuk bagian daripada nasihat. Memberitahu orang awam tentang kesalahannya itu nasihat. Menyampaikan ayat targhib wa tarhib itu termasuk nasihat. Nasihat itu umum. Demikian pula mengingkari kemungkaran itu bagian daripada nasihat. Ya, nasihat itu secara apa? Umum. Cuma kalau mau dibedakan, bedanya al-mau'idhah dengan nasihat tadi. Kalau mau'idhah itu ada makna menyampaikan ancaman dan apa? Janji dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Ya akhi, ittaqillah. Ingat ya, engkau akan meninggal dunia. Tinggalkan perbuatan yang menyimpang ataupun yang sesat ini atau yang maksiat ini. Paham? Ini namanya al-mau'idhah. Adapun nasihat, kalau mau dibedakan dengan mau'idhah, misalnya ya akhi, inti ahsan belajar ke fulan misalnya. Ini nasihat tanpa ada apa? Targhib wa tarhib, ancaman ataupun ayat janji. Paham? At-tadhkirah ini mirip dengan al-mau'idhah sebagaimana sabda Rasul SAW, kuntu nahaitukum an ziyatil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang silakan ziarah kubur karena tudzakirukum, mengingatkan kalian tentang urusan apa? Akhirat. Jadi wallahu alam, kita kurang paham betul mengapa Imam Asy-Syafi'i membedakan al-mau'idhah untuk orang awam, nasihat untuk lil ikhwan, wa taqrir lil khawas, wallahu alam. Cuma secara umum seperti tadi. Dalam kita memberikan nasihat harus juga lihat orang yang kita mau nasihat. Kalau dia orangnya jahil tadi, sampaikan saja ilmu. Orang jahil nggak usah didebat. Paham? Sampaikan ya, perbuatan ente salah, dalilnya demikian. Sampaikan al-ilmu. Ini namanya bil hikmah. Adapun yang tadi tahu ilmu cuma mungkin lalai, cuma lupa, sampaikan apa? Ya, targhib wa tarhib. Ada ayat ancaman, hadis-hadis tentang ancaman ataupun janji dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia sudah pernah ngaji sunnah, tapi mungkin masih malas-malasan sholat berjamaah. Sampaikan sabda Rasulullah SAW bahwasanya asqalus sholat al-munafiqin sholatul fajr wal isya misalnya. Bahwasanya ciri orang munafikin idza qam la sholat qamu kusala. Dan seterusnya. Ini adalah apa? Sampaikan ayat-ayat ancaman ataupun celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang punya syubhat, dia misalnya mengatakan, oh tidak wajib salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau antum punya ilmu, wajadilhum billati hiya ahsan. Paham? Ini kalau kesalahannya secara apa? Tertutup. Kesalahannya privasi. Antum nasihati secara apa? Privasi juga. Jadi Bang Jepri, paham? Tapi kalau kesalahannya sudah menyebar di medsos, memang dia suka membuat syubhat di medsos, postingannya suka menyeru kepada syubhat, maka sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza azhara rajulu al-munkarat ala niyatan yajib al-inkar alaihi ala niyatan.
apabila seseorang menampakkan kemungkaran di hadapan umum, terang-terangan, terbuka. Di medsos terbuka atau tidak? Tertutup kalau nggak dibuka. Ya, namun sudah masyhur lah namanya medsos ya terbuka. Ya, jangan ngomong apa, cari-cari kesalahan. Dia kesalahannya yang nyari apa? Untuk dibantah. Namun ini intinya sekali lagi demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau seseorang menampakkan kemungkarannya terang-terangan di hadapan umum, maka wajib diingkari secara apa? Terang-terangan. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Yakin? Gak mencela-mencela. Ya kecuali pemimpin kaum muslimin. Karena nasnya beda. Dan sudah kita sampaikan dalam hadis tadi adil nasihat. Agama adalah nasihat. Rasul membedakan. Li'a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin. Rasul bedakan. Ya, menasehati, mengingkari kemungkaran pemimpin harus dengan cara rahasia. Dan alhamdulillah sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Sahih? Iya. Perlu sampaikan lagi enggak? Enggak usah ya. Nanti lihat medsos kita saja. Panjang lebar sudah. Kemudian kalau selain pemimpin kaum muslimin boleh secara apa? Terbuka. Dan ini sudah sebetulnya masyhur di tengah-tengah dakwah salafiyah. Beda antara membantah, mengingkari kemungkaran dai sesat dengan apa? Mengingkari kemungkaran pemimpin kaum muslimin. Dan dalam dunia manhaj salaf intinya sangat amat terang benderang syariat membantah penyimpangan, penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah, apalagi terhadap akidah as-sahihah. Ya, kalau mungkin antum pernah baca kitab Kun Salafian alal Jadah, jadilah salafi sejati. Disebutkan di antara apa? Pembahasan manhaj salaf, kata beliau, min manhajis salaf arad alal mukhalif. Termasuk manhaj salaf membantah orang yang menyelisih, yaitu menyelisih bukan menyelisih pribadi atau menyelisih hawa nafsu kita, tidak menyelisih qala Allah wa qala Rasul, menyelisih akidah as-salaf. Bahkan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, penulis kitab tadi Jadilah Salafi Sejati, beliau mengatakan innahu minal mutakarrir inda a'immatis salaf arad alal mukhalif sawa'an min ahli sunnah khalafa fil masail al-fiqhiyah awil aqadiyah aw min ahli ahwa. Kata beliau sungguh sudah menjadi istilahnya kurikulum yang baku, sudah paten menurut imam-imam salaf membantah orang yang menyelisihi, baik dari golongan ahli sunnah yang menyelisih urusan fikih atau masalah akidah. Ini imam mutakarrir, ya, sudah baku paten terang benderang. Cuma sangat disayangkan sekarang muncul orang-orang yang tidak paham manhaj salaf meskipun keluar-keluar apa? Manhaj salaf. Kenapa kok membantah? Kenapa? Karena memang banyak yang sudah nggak mengajarkan kepada pengikutnya manhaj salaf. Ya, diajari manhaj salaf itu sakinah mawaddah rahmat tok. Paham? Ya, tidak diajarkan bahwa ciri khas dakwah salafiyah arad alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang, yang menyelisih. Bahkan kata beliau tadi, bukan saja dari ahli bidah, bahkan dari yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sekali lagi sudah masyhur di tengah-tengah ulama salaf. Dari dulu sampai sekarang bantah membantah sudah biasa. Kalau dalam masalah fikih saja boleh, apalagi dalam masalah apa? Al-aqidah. Maka jahil ataupun bahkan mungkin sesat atau mungkin dari orang-orang yang menyusup ke dalam dakwah salafiyah yang gembosi arad alal mukhalif. Kalau nggak jahil, apa? Jahil murakkab, jahil kuadrat atau apa lagi? Itu hati-hati dengan yang menyusup yang dia ingin menghancurkan manhaj as-salaf. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini kata Imam Syafi'i, bagian daripada fardun, kewajiban yang Allah wajibkan ala uqala'il mu'minin, atas orang-orang yang berakal,
kalau menyelisihi atau nyinyiri masalah hal ini, maka termasuk apa yang tidak. Nah, kemudian kata beliau, kalau tidak ada nasihat seperti ini, la batalati sunnah. Akan apa? Hilang sunnah Rasul SAW. Contoh ya yang sudah kita praktekkan, alhamdulillah, membantah orang yang membolehkan mengingkari pemimpin ya dengan cara terang-terangan. Ini naudzubillah min dzalik. Kalau tidak dibantah, lama-kelamaan generasi dakwah salafiyah terutama di negeri kita ini akan terbiasa mencaci maki pemimpin kaum muslimin yang dulu sangat amat aib sekali. Ya, tidak ada seperti itu. Maka sekali lagi ini salah satu fungsi ar-rad alal mukhalif. Kalau tidak dibantah akan menjadi apa? Kebiasaan. Dianggap apa? Ini suatu yang lumrah atau dianggap ini ya termasuk khilaf ijtihadi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah apa? Terjadi. Maka perlu untuk apa? Dibantah, dinasehati, meskipun harus dengan apa? Dengan keras. Sebagaimana juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, perumpamaan orang yang nahi mungkar itu diantaranya harus dengan keras. Karena apa? Seperti perumpamaannya dua tangan ketika membersihkan kotoran. Kalau kotoran yang nempel itu debu, ya, atau mungkin apa yang ringan, ditiup, sudah apa? Bersih, hilang. Coba kalau cat, pernah kena cat, tangan antum masya Allah, ya, atau kena emuk misalnya, apa gemuk itu, apa oli, ya, betulkan apa misalnya anak antum punya sepeda, sepedanya los, ya kan, betulkan apa namanya, gear, apa rantainya itu. Apakah kotoran di situ bisa ditiup hilang? Gimana ngilangkannya? Digosok, ya. Kadang digosok di tembok. Nah, cari yang apa? Yang kasar-kasar itu. Betul atau enggak? Pengalaman kan, insya Allah? Iya. Nah, ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, begitu juga nahi mungkar terkadang perlu dengan apa? Dengan keras, dengan kasar seperti itu. Ya, ini tentunya pada apa? Pada tempatnya yang memang orang-orangnya memang ahlu asyubuhah. Terkadang demikian, perlu dengan keras, dengan kasar. Kalau tidak, susah untuk apa? Hilangnya. Namun tadi ya, likulli maqamin maqam. Namun kalau orang itu ya mungkin dia tergelincir, nggak biasa, dia beda. Namun kalau sudah wataknya memang ahlu syubuhat, terkadang seperti tadi, kayak cat tadi, kayak gemuk tadi, kayak apa? Oli tadi. Perlu apa? Dengan ya sedikit keras. Paham? Nah, ini diantaranya fungsinya, tujuannya untuk menghidupkan sunnah. Agar sunnah tidak apa? Tenggelam dengan syubhat tadi. Kasihan apa? Generasi berikutnya. Kasihan orang-orang apa? Al-awwah. Paham, Tom? Yakin? Yakin, Pak? Nanti beda ustadz, beda lagi. Baik, la batalati sunnah. Kalau tidak tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membantah mukhalif, la batalati sunnah. Dan ini yang juga disampaikan oleh para al ulama, ya, di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab tentang Ar-Rudud, ya, di antara bahaya orang itu diam dari membantah kebatilan, yaitu akan apa? Tenggelam sunnah. Ahlu sunnah akan juga apa? Tenggelam. Yang naik adalah apa? Ahlu ahwa, ahlu syubuhat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sudah sering kita sampaikan ucapan ulama salaf Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakit anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam dari kebenaran, setan yang bisu. Mau jadi setan? Duh, nggak jawab. Mau nggak jadi setan? Ya. Sudah setan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Setan yang ngomong saja nggak mau, apalagi setan apa? Ya, itu kata ahli ulama. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Alkitab, ya, dari kebenaran, dari hidayah,
mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh para malaikat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dan yang bisa melaknat. Ini adalah apa? Kelakuan ahlul kitab yang suka menyembunyikan kebenaran. Kelakuan al-Yahud, la yatanahawna an munkarin, mereka tidak mau nahi mungkar. Naudzubillah min dzalik. Cuma sekarang terbalik. Yang tidak boleh disebarkan kemungkarannya malah apa? Disebarkan, diviralkan. Seperti tadi penguasa, pemimpin kaum muslimin. Yang dai suka menyebarkan syubhat, ketika dibantah terang-terangan disuruh menjepri. Loh, pemimpin nggak dijepri, dai yang apa? Sesat disuruh apa? Nah ini sekali lagi Mas Jeffrey ya. Taib, semuanya sudah diputar balik. Semuanya hanya apa? Mengekor kepada hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik, bukan ala ilmin wa basirah, bukan dengan bahasa ilmiah, namun bahasa baperan. Paham? Nah. Kemudian yang berikutnya, wa an Rabi bin Sulaiman al-Muradi qala kataba ilayya Abu Yaqub al-Buwaiti min al-Habsi. Dari Arabi bin Sulaiman al-Muradi, beliau berkata, kataba ilayya Abu Yaqub al-Buwaiti, menulis kepadaku Abu Yaqub al-Buwaiti dari penjara. Ini satu angkatan antara Arabi bin Sulaiman, Abu Yaqub al-Buwaiti, Imam al-Muzani, sama-sama muridnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun yang memang paling dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i, yang paling direkom sebagai penerus beliau, Imam al-Buwaiti. Bahkan beliau mengatakan, laisa ahadun ahaqqu bimajlisi min Buwaiti. Tidak ada yang lebih layak menggantikan kursiku untuk mengajar kecuali Imam al-Buwaiti. Artinya satu angkatan, meskipun ini lebih apa? Lebih senior. Dan beliau mendapatkan ujian cobaan yang berat, yaitu sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, beliau dipenjara gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, beliau sama kisahnya dengan Imam Ahmad menghadapi khalifah yang menjarakan setiap orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, di antaranya Imam al-Buwaiti. Beliau digiring dari Mesir ke Baghdad dalam keadaan dibelenggu, dinaikkan di atas, ya seperti keledai. Antum bisa bayangkan dari Mesir ke berapa jam kira-kira itu? Nah, wallah alam, antum coba sendiri naik keledai. Ininya luar biasa, kezaliman pada waktu itu. Ini ulama ahli sunnah dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, namun beliau tetap bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah, sebagaimana kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dirantai, kalau tidak salah disebutkan 40 rantai yang membelenggu badan beliau. Sampai pernah beliau mengatakan, suatu hari aku tidak pernah merasa ada rantai di badanku. Karena sudah apa? Ngapal istilahnya, sudah tidak ada lagi rasa sakit, sudah terbiasa. Kemudian beliau mengatakan, lebih baik aku mati dibelenggu rantai, agar nanti ada generasi yang tahu ada sekelompok manusia yang membela akidah yang hak ini meskipun nyawa taruhannya. Dan beliau meninggal di penjara rahimallahu ta'ala. Ini perjuangan ulama salaf dalam menegakkan akidah as-sahihah. Dikatakan oleh Imam al-Buwaiti rahimahullah, anisbir nafsaka lil ghuraba, bersabarlah dirimu terhadap orang-orang yang terasing, yaitu mereka-mereka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yuslihuna ma'afsadan nas, yang mereka membenarkan, meluruskan apa yang dirusak oleh manusia. Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Yaitu diantaranya dakwah at-tauhid, dakwah akidah as-sahihah,
Rasul SAW dulu awal dakwah diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dicaci maki, dikatakan syair majnun, dilempari kotoran ternak, sampai dilempari batu, mau dibunuh. Ini adalah apa? Kisah keterasingan Nabi SAW di awal dakwah. Dan kata Rasul akan kembali dalam apa? Keterasingan. Dakwah tauhid dituduh ekstrem, dituduh radikal, dituduh tidak berakhlak. Dibubarkan kajiannya di sana sini, meskipun ada yang dengan terang-terangan, ada pula yang ikut jalur tikus. Bang, bisiknya apa? Takmir, awas hati-hati, fulan terlalu keras, Dan keliling apa? Bukan keliling Surabaya saja, sampai apa? Luar pulau. Alaihim ma yastahiquna minallah. Ini dakwah mereka, wa makaru wa makarallah. Dakwah tauhid, dakwah yang terasing. Sekarang bukan hanya terasing di hadapan orang luar, bahkan di hadapan orang apa? Orang dalam sendiri. Maka dinasihati oleh Imam Al-Buwaiti, isbir nafsaka lil ghuraba. Sabarkan dirimu terhadap orang-orang yang terasing. Ini sebetulnya nasihat beliau untuk apa? Mensupport orang-orang yang terasing, yang diasingkan oleh manusia dikarenakan ittiba sunnah Rasul, terutama dalam apa? Dakwah at-tauhid, sebagaimana beliau beliau ketika berpegang teguh dengan akidah yang hak, beliau harus apa? Di penjara, bahkan mati di penjara rahimallahu taala. Ini orang yang terasing, yang membela akidah as-sahihah. Maka isbir, dan juga yang gharib, yang ghuraba harus juga apa? Bersabar. Memang inilah resiko dalam berpegang teguh dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran pasti ditolong, namun harus lewat onak dan duri, lewat ujian dan cobaan. Wa ahsin khuluqaka li ahli halaqatika fa inni lam azal asma asy-syafi'i yukthir an yatamatsal bihadal bait. Dan perbaikilah akhlakmu kepada orang-orang yang wallahu alam li ahli halaqatika, yang seakidah, semanhaj denganmu, karena aku senantiasa sering mendengar Imam Syafi'i rahimahullah menyenandungkan bait syair berikut ini. Uhinu lahum nafsi likai yukrimunaha. Aku merendahkan jiwaku untuk mereka, yaitu untuk al-ghuraba. Hormati mereka, support mereka, doakan mereka, bantu mereka. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Uhinu lahum nafsi likai yukrimunaha, agar mereka memuliakan jiwaku. Walan tuqram nafsu allati la tuhinuha. Tidak akan dimuliakan suatu jiwa yang tidak direndahkan. Ini sebagaimana firman Allah, waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman, terutama yang di atas akidah yang sahihah, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin berikutnya, wa an Rabi bin Sulaiman qala li asy-Syafi'i law qadirtu an ut'imakal ilma la at'amtuka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya aku sanggup untuk menyuapimu ilmu, aku akan memberikanmu suapan ilmu tersebut. Ini seperti yang sudah dilewati pembahasannya, bagaimana kecintaan Imam Syafi'i untuk kaum muslimin betul-betul paham tentang al-ilmu. Wallahu alam, ini sudah kita sampaikan juga, menunjukkan bagaimana keikhlasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seandainya aku punya ilmu, aku mengharap semua kaum muslimin tahu ilmu tersebut, bukan bakhil terhadap al-ilmu. Kemudian yang berikutnya, wallahu alam, an Yunus bin Abdul A'la yaqul, dari Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ataba Raja ibnu Haywa az-Zuhri fil infaq wad dain.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, pernah suatu saat dua ulama al-sunnah yang bernama Raja bin Haywa menegur Imam Az-Zuhri. Ya, tiga-tiganya ulama salaf al-sunnah, Imam Syafi'i, Raja bin Haywa, Imam Az-Zuhri. Ini tadi saling menasehati. Raja bin Haywa pernah menegur Imam Az-Zuhri tentang masalah berinfak, atau kalau zaman sekarang yang menraktir lah, ya, ataupun suka menghutangi. Faqala, Raja bin Haywa berkata, la ta'man min an yumsika anka haula'il qaum. Tidakkah engkau merasa khawatir suatu saat mereka itu akan bakhil terhadapmu? Fatakunu qad hamalta ala amanatika, maka engkau akan memikul amanahmu. Fawa'adahu an yuqassira, maka Imam Az-Zuhri berjanji untuk tidak terlalu istilahnya royal, ya, namun bersedang-sedang dalam berinfak, menraktir ataupun yang semisal dengannya. Famarra bi Raja bin Haywa yauman, suatu saat Raja bin Haywa bertemu lagi dengan Imam Az-Zuhri. Waqad wadu'at ta'am, sedangkan Imam Az-Zuhri itu sudah menyiapkan makanan, neraktir orang-orang. Wa nasaba mawaidal asal, bahkan menyiapkan hidangan madu. Faqala lahu Raja bin Haywa pun berkata kepada Imam Az-Zuhri, hadzal ladzi iftaraqna alaihi, inilah ya jalan perpisahan kita. Ya, artinya Raja bin Haywa tidak cocok dengan perbuatan Imam Az-Zuhri yang terlalu berlebih-lebihan dalam menraktir orang, ya. Faqala lahu Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata kepada Raja bin Haywa, inzil, turunlah. Fa inna sakhi la tu'addibuhu at-tajaribu, karena orang yang dermawan itu istilahnya tidak kapok dengan pengalaman-pengalaman yang pahit. Wallahu alam. Di antara faedah kisah ini yang pertama tentunya tadi jelas adanya watawasabil haq watawasabi as-sabr, ya, bahwasanya terkadang kalau kita terlalu royal ini terkadang bahaya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Yang kedua di antara faedahnya Imam Az-Zuhri tidak marah ketika ditegur, ya, namun beliau ini masalah ijtihadiyah, bukan masalah akidah. Beliau pun tetap dengan pendirian beliau untuk tetap menraktir orang sebagaimana biasanya, meskipun beliau sudah dinasihati oleh Raja bin Haywa bahwasanya mungkin ada di antara orang-orang yang kita berbuat baik itu dia membalas dengan air tuba istilahnya. Maka jangan sampai orang lain yang tidak sama dengan orang-orang tersebut itu terhalangi dari kebaikan kita. Tetap berbuat baik meskipun terkadang sebagian oknum itu menyalahgunakan ataupun tidak baik balasannya. Wallahu alam. Itu yang kita pahami dari kisah ini. Kemudian juga di antara pelajaran yang berharga tadi Raja bin Haywa, beliau mengatakan ini jalan perpisahan kita. Ini bukan beliau membid'ahkan, memboikot, tidak. Cuma perbedaan pendapat. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama salaf dalam masalah-masalah yang tidak sampai berkaitan dengan akidah atau usulu al-aqidah. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan lagi. Wa anil Husain bin Ali al-Karabisi qala sami'tu Syafi'i yaqul. Berkata Al-Husain al-Karabisi. Siapa yang tahu siapa Al-Husain Karabisi? Apa ucapan Imam Ahmad tentang Husain al-Karabisi? Ini sudah kita lewati dalam kitab ini juga. Apakah Imam Ahmad memuji, merekomendasi? La, bahkan mentahdir Al-Husain al-Karabisi meskipun dia muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena Husain al-Karabisi mengatakan lafzi bil Quran makhluk, bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka dibantah, ditahdir oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Al-Husain Al-Karabisi berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, as-sakha'u wal karam yughattiyani uyuba dunya wal akhirah ba'da alla yalhaqahuma bid'atun. Kemurahan hati itu bisa menutup aib dunia dan akhirat setelah tidak ada kebid'ahan yang mengiringinya. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama di antara makna ucapan Imam Syafi'i di sini, banyak orang yang dia sebetulnya penjahat, ya. Sebetulnya dia serigala berbulu sapi. Paham? Tapi ketika dia suka ngasih orang, kelihatannya apa? Kayak rusak, paham? Padahal apa? Nah itulah sekali lagi kata Imam Syafi'i rahimahullah, kedermawanan menutup aib dunia wal akhirah. Maka harus kita apa? Juga hati-hati. Sebagaimana pesan ulama, ya terutama di akhir zaman ini, kadang kelompok-kelompok sesat seperti Ikhwan Muslimin atau mungkin ya anak cucunya Sururiyah, mereka yang punya modal uang banyak, yaitu tadi kalau langsung mendoktrin salafiyin, jangan mengajarkan kitab akidah ini, kitab akidah itu mungkin nggak diterima. Namun apa? Istilahnya dihujani dulu dengan harta, kasih dana ngucur kayak hujan deras, ya luar biasa. Nanti kalau sudah kelihatan, ya kayak orang kena narkoba, kecanduan dana, maka apa? Mulai, paham? Ya disusupi ajaran-ajarannya. Jangan ngajarkan kitab ini, jangan ngomong masalah ini. Kalau enggak, kita tarik dana, kita stop dananya, paham? Kalau sudah yang fly, yang sudah apa? Kecanduan, ganggi saja. Yang penting apa? Dapat dana tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata sebagian orang, al-ihsan yu'jizul insan. Al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan terkadang melemahkan orang tersebut, melemahkan akidahnya, manhajnya. Itu betul yang disampaikan oleh para ulama. Di antara salah satu metode kelompok Ikhwan Muslimin Sururin itu tadi, mereka berusaha memegang dana sebanyak-banyaknya. Nanti itu, ya terutama salafin yang fuqara itu dijeli istilahnya dengan apa? Dana bantuan. Namun kalau sudah kelihatannya kecanduan, baru muncul doktrinnya ini dan itu sebagainya, maka hati-hati. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, as-sakha wal karam yughattiyani uyubad dunya wal akhirah. Namun tadi kata Imam Syafi'i, ba'da alla yalhaqahuma bid'atun. Namun tetap hati-hati dengan apa? Bid'ahnya. Wallahu a'lam. Adzan. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya, kita teruskan lagi insyaallah sampai kita selesaikan pembahasan bab ini. Wa an Yunus bin Abdul A'la qala sami'tu Syafi'i yaqul at-tasawun fin nushati sakhafun. Dari Yunus bin Abdul A'la beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, at-tasawun wallahu alam artinya at-takalluf fi al-muru'ah. Berusaha keras menjaga kewibawaan ketika nuzha, rekreasi, terutama dengan anak dan istri, dengan keluarga, itu sakhafun, sesuatu yang sulit. Ya, contoh jangankan rekreasi, antum jalan-jalan sama anak antum, ya terutama yang masih mungkin SD, ya antum bersendaguro, ya antum apa? Kejar-kejaran misalnya, ya sesuatu yang apa? Tidak bisa meskipun antum ya sebagai ustadz, sebagai apalah mungkin pejabat, ya ketika sudah apa sama anak hilang apa? Jangan jaga image, paham? Ya anak masa ya lari-larian sama apa? Iya, anak antum pegang kepala antum kadang di tidak ada masalah, sudah itu namanya apa? Namanya paham? Itu di luar apa? Pembahasan muru'ah kemarin. Tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, sebagaimana dulu Rasulullah SAW lari dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham? Ya, sekali lagi bedakan antara dua keadaan ini. Wallahu a'lam.
Wa 'an Rabi' bin Sulaiman qala Syafi'i. Dari Rabi' bin Sulaiman beliau berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, asyi'ru kalam. Syair atau puisi itu adalah ucapan. Husnuhu ka husnil kalam. Kalau itu baik sebagaimana ucapan baik. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Jeleknya ya seperti ucapan yang jelek. Artinya secara zatnya syair, puisi nggak tercela. Yang tercela kalau apa? Isinya salah, isinya apa? Keliru, apalagi sampai menyimpang dari akidah shahihah. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, syair ataupun puisi Arab yang mengatakan ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak ada tempat aku berlindung di kala musibah datang kecuali kepadamu. Apa hukum ucapan ini? Nah, syirik kepada Allah. Ini adalah apa? Syair yang syirik, syair yang batil. Paham? Jadi secara zatnya syair tidak tercela. Yang tercela kalau apa? Isinya ya salah. Para sahabat ada yang syu'ara. Seperti siapa? Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawah. Imam Syafi'i sendiri apa? Minas syu'ara, yang suka menyampaikan apa? Syair-syair. Ulama juga ada demikian. Secara asal tidak salah. Ghair annahu kalamun baqin sairin fadzalika fadluhu alal kalam. Meskipun namanya syair ada keistimewaan-keistimewaannya secara bahasa, ada sastranya, itu kelebihannya. Namun secara hukum asalnya mubah, kecuali kalau ada apa yang ya menyelisih syariat Allah. Ini sama dengan sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik. Kalau nggak bisa berucap yang baik, lebih baik diam. Jangan menyenandungkan syair kecuali yang apa? Baik. Nah, faman kana minas syu'ara la yu'raf binaksil muslimin wa adahum wal ikthar min dalik wala bi an yamdah fayukthir al-kadhiba lam turat syahadatuhu. Barang siapa termasuk kategori penyair namun dia tidak dikenal suka menyakiti kaum muslimin, syair-syairnya nggak pernah menyinggung, menyakiti kaum muslimin, ya, dan tidak pernah memuji dengan kedustaan, maka penyair seperti ini diterima persaksiannya alias tidak ditolak persaksiannya, alias penyair yang baik. Waman aktsara alwaqi'ata finnas alal ghadab awil hirman hatta yakuna dzalika dhairan katsiran musta'lanan. Namun apabila dia termasuk penyair yang suka menyakiti kaum muslimin, ya, entah dengan kemarahannya atau yang lainnya, dan itu nampak jelas, ya, ditampakkan di hadapan umum, sering menyakiti, mencelah kaum muslimin. Wa idza radiya madahan nas bima laysa fihim. Kalau dia hatinya lagi enak, dia memuji orang meskipun dengan kedustaan. Hatta yakuna dzalika katsiran dhahiran musta'lanan kadziban mahdhan rudda syahadatu bil wajhain. Kalau sudah demikian keadaannya, persaksian penyair tersebut ditolak, artinya dia fasik. Wa bi ahadihima lau infarada bihi, entah karena dia memperbanyak kedustaan atau karena dia apa? Tadi ya suka bersyair yang tidak baik. Jadi sekali lagi, tidak semua penyair itu keliru dan tidak semua penyair juga apa? Benar. Lihat bagaimana syair-syairnya. Yang terakhir, wa an Rabi bin Sulaiman al-Muradi qala dakhaltu ala Syafi'i wa huwa marid fasa'alani an ashabina. Dari Rabi bin Sulaiman al-Muradi, beliau berkata, aku pernah menemui Imam Syafi'i dalam keadaan beliau sakit. Fasa'alani an ashabina. Beliau bertanya tentang murid-murid beliau. Faqultu innahum yatakallamun. Sesungguhnya mereka sedang membicarakan, wallahu alam, tentang beliau, tentang sakitnya beliau. Faqala li asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Ma nadhartu ahadan qad 'alal ghalabah." Aku tidak pernah berdialog dengan siapapun untuk menang-menangan.
wa biwuddi anna jami'al khalqi ta'allamu hadal kitab, yakni kitabahu ala alla yunsaba ilayya minhu syai'. Dan aku mengharapkan semua orang belajar ilmu dari kitabku tanpa menisbatkan kitab tersebut kepadaku. Wallahu alam, ini seperti yang kita sampaikan menunjukkan apa keikhlasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak suka ketenaran ataupun popularitas. Namun sunnatullah yang ikhlas pasti akan Allah angkat derajatnya. Innamal a'malu binniyat. Para ulama mereka tidak suka popularitas, namun sunnatullah man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Nah, dan Allah berjanji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan diberi ilmu. Ini sudah sunnatullah, janji Allah yang berilmu pasti akan Allah angkat, namun dengan syarat tadi al-ikhlas. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita al-ikhlas fil qouli wal amal. Kemudian kata Arabi bin Sulaiman, hadal kalam yaumal ahad wa mata huwa yaumal khamis. Beliau Imam Syafi'i mengatakan demikian pada hari Ahad, sedangkan beliau meninggal dunia hari Kamis. Ini ucapan-ucapan akhir Imam Asy-Syafi'i. Sekali lagi yang menunjukkan bagaimana keikhlasan beliau yang selayaknya untuk kita teladani. Beliau mengatakan ucapan emas tersebut di hari Ahad dan beliau meninggal pada hari Kamisnya. Wan sarafna min jinazatihi lailatal Jum'ah, dan kami menyemayamkan jenazah beliau pada malam Jumatnya. Wa ra'aina hilala Sya'ban sana arba'in wa mi'atain, dan kami melihat hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah. Ini meninggalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 204 Hijriah di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, an Harmala qala sami'tu Syafi'iyya aw qala li idhab ila Idris bin Yahya al-Abid wa kullahu yadu Allah ali. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Harmala, pergilah engkau kepada Idris bin Yahya, seorang hamba Allah yang saleh, dan katakan kepadanya agar dia mendoakanku, agar dia berdoa kepada Allah untukku. Ini wallahu alam termasuk yang dibolehkan minta doa orang apa? Ini Imam Syafi'i sudah saleh, minta doa kepada yang apa? Beliau anggap saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Ini ada pertanyaan satu yang perlu kita jawab. Bolehkah mengisyaratkan kedua jari saat menjelaskan hadis? Sesungguhnya hati berada di antara jari-jari Allah. Kita jawab tidak boleh. Karena apa? Tidak ada dalilnya. Yang kedua akan mengarahkan kepada at-tasybih. Kecuali kalau tadi ada dalilnya. Sebagaimana kisah dalam, nanti kalau mau perinciannya, lihat dalam Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang as-sam'u wal basar. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Beliau mengisyaratkan kepada apa? Mata dan telinga beliau. Meskipun demikian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau di hadapan orang-orang yang memang paham, tidak boleh mentasybih, tidak ada masalah. Namun kalau kepada orang awam, takutnya disalah pahami. Sekali lagi, yang mempraktekkan itu siapa? Rasul SAW. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bacakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Ada pun di sini, karena sering kami dapati ketika Ustadz membawakan hadis dengan mengisyaratkan jemarinya. Kalau ini dimaksud wallahu alam, ana berusaha semaksimal mungkin kalau menjelaskan masa itu tangan ana di bawah. Itu yang ana yakini, dan ana semaksimal mungkin untuk tidak menggerakkan jari sama sekali ke atas. Tapi kalau itu memang terjadi, wallahu alam, itu bisa jadi suatu yang refleks. Maka sekali lagi jangan dijadikan sebagai manhaj, paham? Tapi Allah alam, kalau bisa tunjukkan yang mana itu, biar mungkin kita bisa intinya itu yang selama ini kita yakini dan yang kita berusaha untuk tidak coba siapa saksi di antara antum yang melihat anak ketika menjelaskan hadis
Ya, misalnya inna quluba bani Adam baina usbaini min asabir rahman, ana memakai ya jari ana. Antum ada saksinya enggak? Enggak apa-apa, jangan takut. Enggak ana tahdzir enggak. Namun seandainya pun ya, namanya manusia, kadang ada refleks ya. Itu sekali lagi tidak benar. Paham? Cuma sekali lagi itu manhaj ana dan itu yang ana usaha semaksimal mungkin untuk tidak sama sekali Bahkan tadi, meskipun ada hadisnya masalah asam wal basar, tidak pernah ana mengisyaratkan dengan kalaupun terjadi, ini bisa jadi refleks, paham? Ya. Tapi kalau ada, coba tunjukkan buktinya. Wallahu a'lam. Kau sampai kata-kata sering, paham? Ya. Al-mudda'i al-bayinah, yang menuduh harus mendatangkan ya, dan ana juga minta persaksian antum. Betul enggak seperti itu? Coba ya, kalau antum satu-satu nggak berani keroyokan nggak apa-apa, ya. Betul nggak ana sering menunjukkan jari jemari ana ketika menjelaskan masalah hadis tentang ya dua jari Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan takut, karena ini ada kata-kata sering, paham? Taib, antum sering ikut kajian ana enggak? Atau tidur semuanya? Taib ala kulli hal. Itu yang ana bisa jelaskan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.